Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kak Elina. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya dimanapun kalian berada. Hari ini itu kegiatannya aku beres-beres baju ya teman-teman. Mulai dari nyuci, ngejemur baju, terus nanti juga mau nyetrika. Pokoknya seharian full dengan pakaian ya. Diawali dengan pagi ini ya teman-teman, aku nggak masak, soalnya tadi ibu udah masak ya. Ini aku mau ngejemur pakaian yang habis aku keringin tadi pagi ya. Berhubung akhir-akhir ini tuh banyak acara sumbangan ya teman-teman, jadi ini tuh pakaiannya numpuk lagi. Rencananya sih setiap hari nyuci gitu ya teman-teman, tapi berhubung hari-hari itu repot, jadi ini tuh nyucinya sesempatnya aja. Kebetulan banget pas hari ini tuh lagi free sumbangan ya teman-teman, satu hari ini aja, untuk besok itu udah ada sumbangan lagi. Jadi hari ini tuh aku mau manfaatin buat nyuci baju ya teman-teman, buat ngejemur, buat nyetrika, terus ngelipatin baju yang udah numpuk banyak. Saking repotnya ya teman-teman, ini tuh sampai baju suami aku di lemari itu habis ya, kotor semua. Dan ini emang benar-benar aku mau fokusin satu hari ini itu untuk ngurusin baju serumah. Biar besok itu kalau ditinggal di acara-acara gitu tuh nggak kepikiran baju rumah ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini aja cucian sekali cuci tadi ya. Itu udah 2 ember, apalagi kalau ditinggal sampai sehari, 2 hari sampai 5 hari ya nggak nyuci. Sebanyak apa cucian aku. Sebagai ibu rumah tangga harus benar-benar bisa mengatur waktu ya teman-teman. Apalagi kalau seperti aku ini tuh punya anak kecil. Jadi kita itu harus benar-benar bisa mengatur waktu antara bekerja dan ngurus anak ya. Begini ya teman-teman, kalau hidup di desa itu masih banyak banget sumbangan-sumbangan gitu ya. Apalagi nanti kalau saudara yang hajatan itu kita pasti namanya rewang ya teman-teman. Kalau ke tempat saudara itu nggak cukup 1 hari 2 hari ya teman-teman kalau rewang. Minimal itu paling nggak 3 hari kita rewang di sana ya. Makanya ini tuh untuk rumah berantakan kayak gini. Ya untungnya kalau sekarang ini tuh nyucinya udah pakai mesin cuci ya teman-teman. Kalau zaman dulu itu mungkin nyucinya masih pakai tangan. Dan itu pun kalau pakai tangan nyucinya malam hari itu pasti dingin ya. Makanya kalau sekarang sih alhamdulillah banget udah ada mesin cuci. Jadi kita itu bisa lebih ringan dan lebih efisien waktu ya. Untuk cucian yang pertama ini tuh udah aku jemur ya teman-teman. Dan aku masih nyuci lagi di mesin cuci itu cucian yang kedua ya. Sambil nunggu cuciannya selesai, ini aku mau sambi-sambi. Ini aku mau masukin baju suami aku yang kemarin udah aku lipetin ya teman-teman. Sebenarnya baju pak suami itu udah aku lipetin, ini masih di kursi, belum masuk lemari ya. Berhubung belum ada waktunya, aku belum sempat buat mindahin ke lemari. Jadi ini tuh aku masih taruh di kursi gini ya teman-teman. Kalau ngomongin soal pakaian, ini tuh nggak ada habisnya ya teman-teman. Setiap hari itu baju selalu dipakai dan selalu kotor. Makanya aku tuh usahain banget nyucinya itu 2 sampai 3 hari sekali ya teman-teman. Mohon maaf kalau agak berisik ya teman-teman, soalnya di sini tuh lagi hujan deras banget. Jadi ini aku voice overnya lanjutin sore hari ya, setelah hujannya reda. Selain hujannya ini tadi tuh deras banget ya teman-teman. Tadi juga ada petirnya. Jadi aku tuh berhenti dulu untuk pegang HP dan ini aku lanjutin sore hari ya teman-teman. Ini itu lemarinya sampai kosong song ya teman-teman. Seharusnya ini tuh ada 2 tumpukan baju gitu ya. Biasanya ini tuh penuh satu lemari gini ya teman-teman. Tapi berhubung aku juga belum sempat lipetin baju dan ini baru aku tata sekarang. Beda halnya kalau sama aku ya teman-teman. Suami aku itu kalau masalah baju ataupun celana, dia itu nggak suka milih-milih gitu ya. Untuk baju ataupun celana yang ada di lemari ya dipakai yang ada gitu ya. Beda halnya kalau sama aku. Biasanya kalau aku tuh untuk baju yang aku suka ataupun aku masih senang sama bajunya itu pasti aku sering pakai gitu ya teman-teman. Untuk baju-baju yang aku tata di sini itu, ini tuh baju yang nggak disetrika ya teman-teman. Jadi ini tuh lebih cepet gitu tatanya. Ini tuh baju harian suami aku ya. Kalau untuk baju yang buat keluar rumah ataupun buat kondangan itu bajunya selalu aku setrika ya teman-teman.
Soalnya kalau baju harian itu mau aku setrika, aku tuh orangnya nggak telatenan gitu ya teman-teman, gampang bosen gitu. Kan kalau nyetrika tuh lama gitu ya. Dan ini dia setrikaanku ya teman-teman. Ini tuh 2 keranjang gini dan ini aku baru mau mulai nyetrika. Bismillah, semangat 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 untuk hari ini. Soalnya nyetrika itu sebenarnya pekerjaannya sepele ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa aku itu gampang bosen kalau disuruh nyetrika. Makanya aku tuh kalau nyetrika emang nunggu mood aku bagus dulu baru aku mulai nyetrika ya. Pertama-tama ini aku mulai dari kaos suami aku dulu ya teman-teman. Soalnya ini tuh baju sablonan semua, jadi aku nyetrikanya itu dari dalam dulu. Nanti sekiranya untuk bagian yang sablonan itu udah aku setrika, habis itu aku balik ya teman-teman, biar nyetrikanya itu lebih gampang aja. Soalnya baju sablonan itu kalau kena setrika langsung itu mudah rusak ya teman-teman. Jadi ini tuh aku cara mensiasati agar baju suami aku itu sablonannya agar tetap awet gitu ya. Ya namanya juga suami supir ya teman-teman. Suami aku tuh suka banget beli kaos yang ada sablonannya gambar truk atau ankle gitu ya teman-teman. Dan hampir 90% baju kaos dia itu ada gambar truknya ya teman-teman, dan ini itu pasti ada sablonannya gitu. Jadi aku setiap kali nyetrika baju dia itu pasti aku balikin kayak gini ya teman-teman, biar sablonannya itu nggak rusak. Buat teman-teman yang nonton video aku, ada yang samaan kayak aku nggak sih yang suaminya itu sopir? Bisa komen di bawah ya teman-teman, biar kita itu bisa sharing-sharing bareng. Biasanya kalau nyetrika baju kayak gini itu aku dahuluin baju yang kaos-kaos ya teman-teman. Terutama untuk baju kaos suami aku, soalnya nanti kalau aku tuh nyetrikanya udah nggak mood lagi, baju suami aku tuh udah selesai ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, aku tuh kalau nyetrika gampang bosen gitu ya teman-teman. Ada yang samaan kayak aku nggak sih? Kalau lagi nyetrika itu padahal aku tuh selalu nyalain musik ya teman-teman biar nggak boring-boring amat waktu nyetrika. Tapi ya kadang kalau udah dapet sejam atau sejam setengah itu udah perasaannya bosen banget ya. Dan pasti biasanya aku udahin gitu, lanjut nanti lagi kalau aku udah mood gitu ya teman-teman. Makanya jangan heran ya kalau setrikaan aku tuh numpuk segunung-gunung, karena emang aku itu semager itu ya kalau soal setrikaan. Setelah perkaosannya ini tuh selesai, ini aku mau lanjut untuk setrika levis-levis ya teman-teman. Soalnya celana pak suami itu banyak yang levis juga ya teman-teman, dan ini tuh masih aku tampung di dalam keranjang-keranjang cucian, dan sekarang ini baru aku sempet nyetrikanya. Kalau ada yang tanya kenapa sih nggak di laundry aja, misal keberatan buat nyetrika sendiri. Aku tuh gini ya teman-teman, kalau untuk masalah baju harian itu aku nggak laundry. Emang kalau di laundry itu bajunya banyak banget dan tentunya itu akan menambah pengeluaran harian ya. Dan itu aku lagi masa-masa dimana aku lagi belajar menabung ya teman-teman. Jadi aku tuh berusaha untuk menghemat pengeluaran bulanan biar nanti itu bisa nabung gitu ya. Toh baju-baju ini tuh nggak keburu dipakai gitu ya teman-teman, jadi aku tuh ngerjainnya santai. Tapi kadang misal baju-baju yang buat kerja bapak atau buat dinas bapak itu aku emang laundry gitu ya, soalnya nanti takut keburu gitu, dan lebih tepatnya itu takut kurang rapi gitu ya teman-teman. Ini untuk baju pak suami kondangan, ini aku mau setrika juga ya, tapi untuk penyimpanannya ini tuh aku gantung gitu. Jujur aja ya teman-teman, baju aku sama pak suami dan anak aku itu nggak banyak ya. Sekarang ini tuh aku lagi belajar buat hidup minimalis ya teman-teman. Ya sebenarnya sih belum minimalis banget ya, lagi belajar gitu ya. Kalau untuk masalah baju itu kita tuh bajunya secukupnya aja ya teman-teman, nggak banyak-banyak banget. Kita itu lebih mengedepankan fungsi ya teman-teman daripada gengsi. Intinya kalau baju itu masih bisa dipakai gitu, kita itu berusaha untuk gak beli baju baru ya teman-teman. Tapi misal udah sekiranya gak bisa dipakai gitu, kita baru beli. Hal seperti ini tuh aku juga terapin sama anak aku ya teman-teman. Soalnya sekarang ini tuh zamannya zaman modern, zaman apa-apa mahal ya teman-teman. Dan kita itu lebih penting tabungan daripada gengsi ya.
Karena menurut aku menabung itu memang harus diterapin dari kecil ya teman-teman, biar nanti anak kita tuh gedenya nggak jadi anak yang boros dan jadi anak yang bertanggung jawab gitu ya. Memang semua itu nggak gampang ya teman-teman, kita itu harus membiasakan dari kecil. Dan tentunya peran orang tua itu sangat penting banget ya teman-teman dalam mendidik karakter anak. BTW ini tadi tuh sambil kerja sambil curhat gitu ya teman-teman, biar ini tuh nggak boring-boring banget kerjaannya. Ini tadi voice overnya sambil ngomong anak ya teman-teman. Maaf kalau agak berisik ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya teman-teman, aku nyetrikanya. Ini tuh udah semua dan habis ini aku tinggal lipetin ini alas setrikanya. Pas banget gitu sama anak aku bangun ya teman-teman. Tadi itu dia bobok dari jam 10 dan sekarang itu jam 12 dia baru bangun untuk waktunya makan siang. Ini tuh alas nyetrikanya aku pakai sajadah bekas ya teman-teman yang udah bolong gitu. Terus ini ada sarung adik aku yang kekecilan dan pakai handuk juga ya. Ini tuh cari yang simple, yang murah, nggak pakai beli ya teman-teman. Ini videonya aku lanjut sore ya teman-teman, kira-kira jam 2:30. Ini tuh aku angkatin baju anak aku yang habis aku cuci kemarin ya, kemarin sore gitu baru aku jemur juga. Dan sekarang ini tuh udah kering, aku mau angkatin, soalnya nanti kalau diangkat malam-malam itu bajunya keburu dingin ya. Jadi saran dari aku ya teman-teman, lebih baik kalau ngangkatin baju itu sore atau enggak jangan sampai maghrib ya. Soalnya kalau habis maghrib itu biasanya baju itu dingin gitu kayak kena embun. Itu enggak awet banget di baju, nanti tuh bau bajunya apek gitu ya teman-teman. Jadi diusahakan kalau bisa ngangkat jemuran itu sebelum maghrib gitu ya. Dan ini aku mau lipat-lipat baju anak aku ya teman-teman. Baju anak aku itu nggak aku setrika ya untuk baju-baju harian kayak gini tuh, soalnya ya dipakai sehari-hari. Biasanya yang aku setrika itu baju-baju yang buat jalan keluar ya teman-teman. Alasan aku nggak mau bersih-bersih atau beres-beres kamar pas posisi anak aku di kamar ya kayak gini ya teman-teman. Baju aja ini tuh diberantakin sekasur ya. Baju yang udah dilipetin itu dibuat mainan sama dia. Alhamdulillah banget, meskipun ini tuh sangat melelahkan ya teman-teman, tapi aku tuh bahagia banget karena anak aku tuh aktif, sehat, gak ada kurang satu apapun ya. Karena setiap anak tuh pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Jadi semua tuh harus disyukuri aja sebagai orang tua. Oh iya, ini cara aku buat ngelipat baju anak aku ya teman-teman, biar nggak ketuker sama yang lain, yaitu ini tuh untuk celana aku masukin ke dalam baju gitu ya, biar nanti itu nggak berantakan juga di lemari. Dan ini tuh waktunya menata di lemari ya teman-teman. Ini tuh stok bajunya sampai habis dan ini baru aku isi lagi ya. Ini tuh bajunya banyak banget yang kotor kemarin itu, jadi aku nyucinya itu semua aku cuci jadi satu gitu ya teman-teman. Dan ini waktunya untuk masukin ke dalam lemari. Ini hasil karya anak aku ya. Ini tuh aku kemarin tuh lupa nggak nutup lemari gitu, jadi dia tuh bisa ngebuka lemari sendiri dan ini diobrak-abrik gitu ya lemarinya. Dan aku juga baru sempat beresin sekarang ya. Ini tuh sekalian sama nata baju. Sebenarnya baju anak aku itu nggak banyak ya teman-teman. Ini aja untuk baju hariannya. Ini tuh lebih cuma ada 10 setel gitu. Dan untuk baju tidurnya ini sama juga, kurang lebih ada 10 setel. Aku itu kalau untuk masalah baju nggak ini ya teman-teman, nggak banyak-banyak juga. Nanti kalau misal pun udah nggak muat atau udah nggak bisa dipakai, pokoknya itu baru ganti gitu ya. Aku tuh berusaha untuk menerapkan sistem hidup minimalis gitu ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya selesai ya teman-teman. Sekian dulu video aku kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.